Selamat siang, perkenalkan nama saya Riri, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan memberitahukan lambang dan nama unsur dari unsur transisi periode keempat. Ada 10 lambang dan nama unsur pada unsur transisi periode keempat. Yang pertama itu ada skandium, dilambangkan dengan Sc. Nah, skandium ini memiliki warna putih keperakan dan akan berubah warna menjadi kekuningan atau kehijauan jika diekspos dengan udara. Yang kedua itu ada titanium, dilambangkan dengan Ti. Nah, titanium ini merupakan logam transisi yang ringan, kecil, berkilau, dan tahan korosi, serta memiliki warna putih, metalik, dan keperakan. Oke, yang ketiga itu ada vanadium yang dilambangkan dengan V. Vanadium ini itu adalah logam transisi yang keras, memiliki warna abu-abu keperakan. Yang keempat itu ada krom atau kromium, dilambangkan dengan Cr. Kromium ini memiliki warna abu-abu seperti baja, berkilau, dan keras. Yang kelima itu ada mangan atau Mn. Mangan ini memiliki warna putih keabu-abuan dan sangat rapuh, dan juga mudah teroksidasi. Nama saya Yulia Andini dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang lambang dan nama unsur transisi periode keempat. Jadi yang keenam itu ada Fe atau besi yang memiliki nomor atom 26, berwarna putih perak, ringan dan tidak terlalu keras. Yang ketujuh ada Co atau kobalt yang memiliki nomor atom 27, terdapat dalam bentuk senyawa dan keras. Yang kedelapan ada Ni atau nikel yang memiliki nomor atom 28, berwarna putih mengkilap, mudah ditempa, keras, dan bersifat feromagnetik. Yang kesembilan ada Cu atau tembaga yang memiliki nomor atom 29, berwarna kuning, elastis, dan mudah ditempa. Yang ke-10 ada Zn atau seng yang memiliki nomor atom 30, berwarna putih kebiruan mengkilap dan bersifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitrun Aisyah, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya ingin menyampaikan tentang konfigurasi elektron. Oleh karena semua elektronnya berakhir pada orbital D, maka ada aturan lain yang menjadi dasar pengisian elektron dalam orbital, yaitu aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh, D ditempati elektron secara maksimal D pangkat 10. Aturan setengah penuh, orbital ditempati setengah dari jumlah maksimumnya D pangkat 5. Elektron pada orbital S akan cenderung mengisi orbital D hingga mencapai posisi penuh atau setengah penuh tersebut dengan syarat orbital S harus tetap terisi satu elektron. Hal tersebut terjadi karena dalam keadaan penuh dan setengah penuh, posisi elektron akan lebih stabil jika dibandingkan dengan posisi elektron pada orbital tak penuh. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Rendes Tepu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelimpahan unsur transisi periode keempat. Jadi, yang pertama itu ada skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3. Misalnya, SCCl3, SC2O3, dan SC2 dalam kurung SO4. Dan yang kedua itu ada titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Selanjutnya yang ketiga ada vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat sekitar 0,02% dari kerak bumi. Dan selanjutnya yang keempat ada kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih, ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit dalam kurung FeCr2O4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Lanjut yang kelima ada mangan. Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit, MnO2. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Lanjut yang keenam. Yang keenam itu ada ferum. Ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji utamanya hematit, limotit, sideretit, pirit, dan liminitit. Biji besi terbesar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Jadi yang ketujuh lanjut, yang ketujuh ada kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smalitit dan kobalitit dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara otomatis. Lanjut yang ke-8 itu ada nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Yang ke-9 itu ada cupurum. Cupurum atau tembaga merupakan logam transisi berwarna merah kecoklatan, berupa logam lunak tetapi kuat, ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawa tembaga antara lain pirit, tembaga, dan melasit. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah seng. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende sebagai senyawa karbonat kelamin dan senyawa seperti hemimorfit dalam kurung ZNO, ZnSiO3 dan H2O. Sekian dari presentasi yang saya bawakan dari materi. Oke, kembali lagi bersama saya Riri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisis dari unsur transisi periode keempat. Oke, di sini teman-teman akan melihat sebuah tabel di mana tabel ini merupakan tabel sifat keperiodikan unsur transisi periode keempat. Teman-teman sudah melihat kan tabelnya? Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat sifat atau karakteristik dari unsur transisi periode keempat. Nah, yang pertama dari jari-jari atomnya. Nah, di sini kita bisa melihat terjadi sebuah penurunan harga atau nilai, yaitu dari SC sampai Ni, yaitu penurunan dari 1,44 sampai 1,15. Kemudian terjadi peningkatan dari Ni sampai Zn, yaitu dari 1,15 sampai 1,25. Lalu kita lihat dari massa jenisnya. Nah, di sini juga terjadi peningkatan dan penurunan nilai atau harga dari SC sampai Zn. Kemudian setelah itu kita lihat dari titik lemahnya. Di sini terjadi peningkatan yaitu dari SC sampai V dan terjadi penurunan dari V sampai Zn. Nah, begitu juga pada titik didihnya. Terjadi hal yang sama, yaitu terjadi peningkatan dan penurunan nilai atau harga dari SC sampai Zn. Oke, setelah itu kita lihat dari energi ionisasinya. Nah, di sini juga terjadi penurunan dan peningkatan nilai atau harga dari SC sampai Zn. Oke, kemudian kita lihat pada kekerasannya. Nah, di sini terjadi peningkatan nilai atau harga dari SC sampai Mn. Lalu terjadi penurunan dari Mn sampai Zn. Oke, setelah itu kita lihat pada keelektronegatifannya dan daya hantar listriknya. Nah, di sini juga terjadi peningkatan dan penurunan nilai harga dari SC sampai Zn. Nah, dari tabel sifat keperiodikan di atas, itu dapat kita simpulkan beberapa penjelasan mengenai sifat fisis dari unsur transisi periode keempat. Yang pertama, sifat logam. Semua unsur transisi mempunyai sifat logam, sehingga berbeda dengan unsur-unsur utama yang dapat bersifat logam maupun non-logam. Sifat itu disebabkan semua unsur transisi memiliki energi ionisasi rendah, yaitu kurang dari 1000 kJ per mol. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, semua unsur transisi periode keempat ini, dari SC sampai Zn, itu memiliki nilai atau harga energi ionisasi kurang dari 1000 kJ per mol. Nah, kurangnya energi ionisasi yang dimiliki unsur transisi periode 4 ini memudahkan pembentukan ion positif. Dan keelektronegatifan yang dimiliki unsur transisi periode 4
itu juga rendah, yaitu kurang dari 2. Nah, semakin banyak elektron yang tidak berpasangan dalam orbital, semakin kuat ikatan logamnya dan semakin tinggi titik lelehnya. Hal ini disebabkan orbital subkulit D pada unsur transisi banyak orbital yang kosong atau berisi tidak penuh. Adanya orbital yang kosong memungkinkan atom-atom membentuk ikatan kovalen atau tidak permanen di samping ikatan logam. Nah, dari tabel di samping, kita lihat orbital subkulit 3D pada seng itu terisi penuh, sehingga titik lelehnya rendah. Nah, hal inilah yang menyebabkan titik leleh pada seng itu paling rendah di antara unsur-unsur transisi periode 4 lainnya. Oke, yang kedua, jari-jari atom. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas. Nah, nilai jari-jari atom ini cenderung berkurang dari Sc ke Ni dan bertambah dari Mi ke Zn. Nah, nilai-nilai jari-jari atom ini dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Penurunan jari-jari atom dari Sc ke Ni terjadi karena terdapat lebih banyak elektron di subkulit 3D. Namun, elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti yang bertambah positif dari kiri ke kanan. Akan tetapi, penurunan jari-jari dari jari-jari atom dari Cr ke Ni itu tidak terlalu signifikan. Sementara itu, kenaikan jari-jari atom dari Cu ke Zn itu dikarenakan semua elektron di subkulit 3D telah berpasangan, sehingga gaya tolak-menolak antara elektron lebih besar. Oke, selanjutnya nomor 3, energi ionisasi. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, energi ionisasi ini cenderung bertambah dari Sc ke Zn. Walaupun terjadi sedikit fluktuatif atau fluktuasi, namun secara umum, ionization energy atau Ie meningkat dari Sc sampai ke Zn. Nah, hal ini itu terjadi karena dalam upaya mencapai konfigurasi gas mulia, logam transisi akan melepas elektron-elektron di subkulit S dan subkulit D-nya. Oke, selanjutnya nomor 4, kekerasan. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, kekerasan itu berkurang dari Cr ke Zn. Nah, nilai kekerasan dari Cr ke Zn berkurang dapat dijelaskan dari kekuatan ikatan logamnya. Nah, ingat, semakin banyak elektron yang tidak berpasangan dalam orbital, semakin kuat ikatan logamnya. Jadi, semakin ke kanan, kekuatan ikatan logam semakin berkurang karena elektron cenderung berpasangan. Oke, selanjutnya nomor 5, titik leleh dan titik didih. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, titik leleh dan titik didih itu bertambah dari Sc ke V, dan kemudian secara umum berkurang dari V ke Zn. Nah, kecenderungan nilai titik leleh dan titik didih menunjukkan kekuatan ikatan logam yang meningkat dari Sc dan V, dan kemudian berkurang dari V ke Zn. Setelah itu, harga titik didih dan titik leleh yang dimiliki unsur transisi periode 4 ini relatif tinggi, kecuali Zn yang memiliki titik leleh dan titik didih relatif rendah. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 6, yaitu daya hantar listrik dan panas. Daya hantar listrik dan panas secara umum bertambah dari Sc ke Zn. Daya hantar listrik dan panas pada logam itu dipengaruhi oleh muatan inti dan jumlah elektron valensi yang dapat bergerak bebas. Secara umum, logam transisi itu memiliki daya hantar listrik dan panas yang semakin baik atau yang sangat baik dari Sc ke Zn. Hal ini dikarenakan jumlah elektron-elektron valensinya dapat bergerak bebas bertambah dari Sc ke Zn. Oke, sekian video pembahasan mengenai sifat fisik dari saya mengucapkan sifat kimia periode 4. 1. Kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. 2. Pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh
dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan antara ion pusat dengan ligan. Terjadi ikatan kovalen koordinasi di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa Sc dan Zn tidak berwarna. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah skandium. Skandium dibuat dengan cara elektrolisis cairan ScCl3 dengan klorida-klorida lain. Reaksinya Sc3+ ditambah 2Cl- menghasilkan ScCl3. Yang kedua adalah titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam pembuatan titanium adalah metode klor yang menggunakan klor dan karbon. Reaksinya Ti4+ ditambah 4Cl- menghasilkan TiCl4. Yang ketiga adalah mangan. Pembuatan feromangan dilakukan dengan cara mereduksi MnO2 dengan besi oksida dan karbon. Reaksinya MnO2 tambah Fe2O3 tambah 5C menghasilkan M2 tambah 2Fe tambah 2CO. Saya di sini membawakan kegunaan golongan unsur transisi periode keempat. 1. Skandium digunakan untuk komponen pada lampu listrik yang berintensitas tinggi. 2. Titanium digunakan sebagai paduan logam yang keras dan tahan karat. 3. Vanadium dapat digunakan sebagai katalis bahan pembuat permobil. Krom digunakan sebagai pigmen dan penyemak kulit, penyempuh peralatan logam. 4. Mangan digunakan dalam proses pembuatan baja. 5. Besi digunakan dalam pembuatan baja, perangkat elektronik, memori komputer. 6. Kobalt dan nikel merupakan paduan logam atau alloy. Ini adalah bahan campuran stainless steel. Coy juga bisa digunakan sebagai bahan sintesis vitamin B12. 7. Tembakau digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik. Seng sebagai logam pelapis anti karat, antioksida dan pembuatan ban mobil. Terima kasih.